berlatih soal-soal pembahasan UTBK, ujian tulis berbasis kompetensi komputer ya. Nomor 1, salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer ya, tingkat menengah. Tingkat menengah berarti disebut dengan middle management. Ini posisinya di tengah. Jadi kalau kita buat piramidanya, nomor 1 disebut dengan top management, kemudian nomor 2 middle, nomor 3 adalah lower management. Nah, kemampuan di middle ya, yang pertama konsepnya itu harus lebih tinggi daripada lower, tapi teknisnya harus lebih kecil daripada lower. Kemudian konsep top management itu harus lebih besar. Top management konsepnya harus lebih besar daripada middle. Ini untuk konsepnya. Kemudian middle harus lebih besar konsepnya dengan lower management untuk konsepnya. Berarti yang A, kemampuan personalia teknis konseptual di bawah lower management saya, harusnya di atas lower management. Kemampuan teknis melebihi lower management. Kebalik, harusnya kemampuan teknis kurang dari lower management. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi, jelas salah. Manajer harus mempunyai keterampilan human skill ya, keterampilan manusiawi. Kemudian konseptual melebihi lower management, benar, dan menekan pada keterampilan manusiawi. Konseptual melebihi top management ya, nggak boleh top, harus di atas ya, di atas middle management. Jadi yang betul adalah yang D. Kemudian nomor 2, terdapat beberapa fungsi manajemen. 2 fungsi manajemen yang dipandang sebagai 2 sisi mata uang, yaitu ingat fungsi manajemen menurut J.R. Terry. Fungsi manajemen yang sering keluar adalah POAJ. Yang pertama adalah planning. Sesuatu harus mempunyai perencanaan. Cirinya 5W plus 1H. Kemudian ada organizing. Ya, pengorganisasian, pendelegasian wewenang, penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya, the right man and the right place ya. Kemudian ada actuating, penggerakan, pemberian motivasi. Kemudian controlling, pengawasan atau pengendalian. Nah, di dalam manajemen yang paling penting ya, termasuk dikatakan sebagai 2 sisi mata uang adalah planning dan controlling. Jadi perencanaan harus selalu ada pengawasan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 3, ilmu manajemen mengajarkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan organisasi. Karena peningkatan efisiensi akan meningkatkan biaya produksi. Ingat, efisiensi itu nama lainnya adalah hemat. Tentunya jika berhemat akan meningkatkan atau menurunkan. Harusnya menurunkan biaya produksi karena ada penghematan. Maka biaya produksinya semakin kecil. Berarti yang A salah. Penurunan efisiensi dan meningkatkan biaya produksi. Harusnya meningkatnya efisiensi menurunkan biaya produksi, juga salah. Peningkatan efisiensi akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Justru efisiensi akan lebih mengefisienkan pekerjaan, jelas salah. Penurunan efisiensi adalah kunci penanganan persaingan bisnis. Ingat, efisiensi jangan diturunkan tapi ditingkatkan, juga salah. Peningkatan efisiensi dapat menurunkan biaya produksi dan harga jual, ini betul. Karena apa? Dengan harga jual yang rendah, maka pembeli akan semakin banyak ya, sesuai dengan hukum permintaan. Jika harga naik, maka jumlah barang yang dibeli akan turun. Jika harga turun, maka jumlah barang yang akan dibeli akan semakin besar.
Kemudian nomor 4, kegiatan menggerakkan anggota kelompok atau agar melaksanakan pekerjaan tugas dalam fungsi manajemen disebut dengan, ya, ingat tadi menurut JR tadi singkat POAJ. Ya, planning berarti perencanaan, organizing berarti pendelegasian wewenang, mengorganisasi, actuating itu menggerakkan agar orang bergerak, ya, melaksanakan apa yang menjadi tujuan organisasi. Kemudian controlling berkaitan sama pengawasan. Jadi jawabannya adalah actuating. Oke, nomor 5, soal UM Undip 2012. Ini sebab akibat, ya. Jika betul sebab betul berhubungan, jawabannya A. Betul-betul tidak berhubungan B. Betul salah C, salah betul D, salah E. Ya, nomor 5, tanpa penerapan manajemen yang baik, sebuah organisasi akan mengalami kesulitan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Betul, ya. Manajemen harus butuh planning, ya, perencanaan yang baik. Berarti ini betul. Sebab menurut JR Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain, artinya mengendalikan orang lain agar bisa mencapai tujuan organisasi. Betul. Nah, cuma ada enggak hubungan antara pernyataan 1 dengan pernyataan 2? Pernyataan 1 tentang penerapan manajemen, pernyataan kedua tentang definisi manajemen menurut pakar, yaitu JR Terry. Tentunya ini tidak ada hubungan. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Kemudian nomor 6, unsur manajemen yang berkaitan dengan cara, ya, melaksanakan pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan disebut dengan, ingat tadi ada the 6M in management, ya. Ada 6M di dalam manajemen. Yang pertama adalah M itu man, ya, manusia, kemudian money atau uang, kemudian material atau bahan, kemudian methodes atau cara, kemudian M market, dan terakhir adalah mesin atau margin. Nah, yang berkaitan sama cara adalah methodes, ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kemudian nomor 7. Berikut yang termasuk lower management. Ingat, lower management dikatakan sebagai manajemen lini bawah. Ya, lini bawah itu berarti di posisi 3. Posisi 1 disebut dengan top management, posisi 2 disebut dengan middle management. Nah, berarti posisi 3 disebut lower. Apa yang termasuk lower management? Ya, direktur utama jelas posisi 1, top management, mandor posisi 3, pengawas lapangan posisi 3, kabak itu posisi 2, supervisor posisi 3, dewan direksi posisi 1. Berarti yang posisi 3 mandor, kepala pengawas lapangan sama supervisor, berarti 2, 3, 5, ya. Jawabannya B. Lanjut nomor 8. Pak Dedi adalah seorang manajer personalia, berarti berhubungan sama SDM, sumber daya manusia atau HRD di suatu perusahaan swasta di Jogja. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas, tanggung jawab masing-masing itu serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan aktivitas dilakukan disebut sesuai dengan fungsi manajemen. Ingat ada kata kuncinya adalah pendelegasian wewenang kepada bawahan. Menetapkan tugas itu berarti termasuk organizing, ya. Ini pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang. Ya. Tugas sesuai dengan job deskripsinya. Nomor 9. Prinsip the right man on the right place, ya, yang digunakan menetapkan seorang untuk menempati jabatan organisasi termasuk fungsi manajemen. Nah, ini sudah dibahas tadi, yaitu masuk ke organizing, pengorganisasian. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 10.
Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk fungsi manajemen controlling. Ingat, controlling nama lainnya adalah pengawasan atau pengendalian, ya, pengendalian, dikendalikan. Yang pertama, mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya program, memberi motivasi. Ini jelas actuating. Jadi yang ada tiganya salah, ya. Mengembangkan keterampilan kemampuan staf, membagi kerja. Nah, ini jelas organizing. Yang ada 5-nya jelas salah. Memperbaiki kesalahan pegawai, dan 6-nya jelas betul. Penggunaan dana, berarti mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya program. Ya, jawabannya yang E. Kemudian nomor 11. Berdasarkan uraian di atas, termasuk ruang lingkup manajemen keuangan, berarti yang berhubungan sama keuangan. Sumber dana, betul. Promosi dan mutasi ini berkaitan sama SDM, HRD. Penerimaan pegawai juga sama. Pengawasan penggunaan dana, berarti 1, 4, 5. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan nomor 12, ya. Terdapat 4 unsur penting dalam yang perlu diperhatikan dalam perusahaan dalam memasarkan produk kepada konsumen, ya, yang disebut dengan 4P atau yang disebut juga dengan istilah marketing mix, ya, strategi pemasaran. 4P apa saja? Yang pertama adalah place, ya, tempat, kemudian produk atau hasil, kemudian perlu ada promotion, kemudian ada price, harga yang terjangkau. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 13, di bawah ini merupakan urutan proses pemilihan pasar. Yang pertama harus punya segmen, ya, segmen pasar, ya, misalkan bimbel, bimbingan belajar, segmennya berarti pelajar. Kemudian target, ya, target itu mau SD atau SMP atau SMA. Kemudian posisinya, ya, misalkan karena ini UTBK berarti posisi SMA lebih besar daripada untuk SMP. Mungkin SMP perlu untuk ujian nasional atau UASDA. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor berikutnya, nomor 14, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi integrasi pemerintah dalam pemutusan hubungan kerja atau PHK, sumber daya manusia, mencapai sasaran perorangan disebut dengan manajemen. Ini berhubungan sama sumber daya manusia, ya, berarti personalia atau HRD. Jadi jawabannya yang E. Kemudian nomor 15, kegiatan manajerial dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang manajemen. Bidang-bidang berikut yang tidak termasuk dalam bidang manajemen: bidang pemasaran ada, produksi ada, pemasaran ada, keuangan ada, kepegawaian ada, produksi ada, kepegawaian ada, keuangan ada. Yang tidak adalah usaha informal dan formal. Ini jenis usahanya. Kalau informal berarti tidak resmi, artinya tidak perlu ada izin yang ribet. Kalau formal biasanya modalnya besar dan perlu ada izin dan sebagainya. Oke, kemudian nomor 16, fungsi-fungsi tidak dijumpai pada lembaga kecuali, berarti dijumpai, ya, kita berarti cari yang dijumpai. Di yayasan ada nggak manajemen? Ada. Pemerintah ada. Rumah sakit ada. Rumah tangga tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi ini pertanyaan tidak, ini kecuali, berarti yang ya. Di rumah tangga tidak ada fungsi-fungsi manajemen karena bersifat informal. Kemudian nomor 17, menurut Henry Fayol, jika bawahan mendapat tugas yang berbeda dari banyak atasan atau pimpinan, maka bawahan tersebut akan mengalami kesulitan dalam menentukan mana yang harus dilaksanakan. Untuk mengatasi masalah ini, maka prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan adalah perlunya adanya one direction, ya, kesatuan pengarahan, satu pengarahan. Jadi jawabannya adalah yang A.
One Direction, jawabannya A. Kemudian nomor 18. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Ya, otoritas atau wewenang ada, penonjolan diri nggak ada ini. Kesatuan perintah tadi One Direction, kemudian pembagian kerja, otoritas ya, remunerasi, pemberian bonus ya. Jadi jawabannya yang bukan adalah penonjolan diri. Nomor 19, manajer lini pertama dalam perusahaan punya tugas, ingat lini pertama berarti yang paling bawah ya, yang posisi 3, ini disebut dengan top management, sini middle management, kemudian sini lower atau yang disebut dengan manajemen lini pertama ya, lini pertama. Jadi membuat rencana bukan, ini khusus untuk top, bernegosiasi dengan pihak luar, ini biasanya middle ya, ini top management, mengevaluasi hasil karyawan, ini middle, menentukan jumlah salesman untuk daerah pemasaran, menentukan peralatan, ini untuk lower management. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor berikutnya, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan ya, disebut dengan pemimpin. Jadi ada beberapa jenis pemimpin, ada pemimpin yang otoriter, ada yang demokratis. Kalau otoriter berarti tanpa melibatkan bawahan, demokratis dengan melibatkan bawahan. Jadi jawabannya adalah otoriter karena tidak melibatkan bawahan. Saya kira seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin dibahas, silakan dibahas di kelas online ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.